Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Hidayat dengan NPM 032119076. Tujuan saya membuat video ini salah satu tugas ujian akhir semester mata kuliah Perencanaan Pengajaran Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu yaitu Bapak Roy Effendi MPD. Di sini saya akan menjelaskan rencana pelaksanaan pembelajaran, yaitu bertempat sekolah yaitu di SMP 1 Negeri 1 Parung, mata pelajaran Bahasa Indonesia semester 1 kelas 8. Materi pokok yaitu unsur pembangun teks puisi, alokasi waktu 1 kali pertemuan yaitu 2 kali 45 menit. Terdapat juga ada kompetensi inti yaitu ada K1, K2, K3 dan K4. Selanjutnya yaitu ada kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi atau IPK. Kompetensi dasar yang pertama yaitu 3.7 yaitu mengidentifikasi unsur-unsur pembangun teks puisi yang didengar dan dibaca. Adapun indikator pencapaiannya yaitu 3.7.1 yaitu menyebutkan unsur-unsur pembangun teks puisi yang dibaca dan didengar. Selanjutnya ada 3.7.2 yaitu menjelaskan pengertian unsur-unsur pembangun teks puisi yang dibaca dan didengar. Yang ketiga yaitu ada 3.7 yaitu mengidentifikasi unsur-unsur pembangun teks puisi yang didengar dan dibaca. Selanjutnya ada 4.7 yaitu menyimpulkan unsur-unsur pembangun dan makna teks puisi yang diperdengarkan atau dibaca. Adapun indikator pencapaian yaitu 4.7.1 yaitu menganalisis unsur-unsur pembangun teks puisi yang didengar dan dibaca. Yang kedua yaitu menyimpulkan unsur-unsur pembangun teks puisi yang didengar dan dibaca. Yang ketiga ada menentukan makna teks puisi yang didengar dan dibaca. Yang terakhir ada menyimpulkan makna dan puisi yang didengar dan dibaca. Selanjutnya saya akan membaca tujuan pembelajaran. Yang pertama yaitu mengidentifikasi unsur-unsur penggunaan teks puisi yang didengar dan dibaca. Yang kedua, menelaah unsur-unsur pembangun teks puisi, perjuangan, lingkungan hidup, kondisi sosial, dan lain-lain yang diperdengar dan dibaca. Yang ketiga yaitu menyimpulkan makna unsur-unsur puisi yang didengar dan dibaca. Yang keempat, menganalisis unsur-unsur pembangun teks puisi yang dibaca. Selanjutnya ada nilai penguatan pendidikan karakter. Yang pertama ada religius, yang kedua kemandirian, yang ketiga gotong royong, yang keempat jujur, yang kelima disiplin, dan yang keenam tanggung jawab. Nah, yang selanjutnya yaitu ada materi pembelajaran. Materi pembelajaran yang pertama yaitu mengenai pengertian puisi, yang kedua ada unsur-unsur pembangun puisi, yang ketiga menyimpulkan isi puisi, dan yang keempat yaitu jenis-jenis puisi. Adapun sumber dan bahannya yaitu Bahasa Indonesia Guru kelas 8 untuk SMP dan MTS, halamannya yaitu 37 sampai 45, penulisnya itu Eko Kasih tahun 2017. Buku Guru Bahasa Indonesia Jakarta, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Adapun buku bagi siswanya yaitu kelas 8 untuk SMP dan MTS, halaman 92 sampai 104. Penulisnya yaitu Eko Sasi dan 2017, buku siswa Bahasa Indonesia Jakarta, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Lalu selanjutnya alat dan bahan yang saya gunakan yaitu yang pertama ada laptop, yang kedua papan tulis, yang ketiga spidol, yang keempat infocus, dan yang kelima pengeras suara, dan yang keenam terminal listrik. Untuk strategi pendekatan, metode dan model yang saya gunakan yaitu strateginya yaitu kontekstual, pendekatannya yaitu saintifik, dan metodenya yaitu ceramah, diskusi, tanya jawab, dan penugasan, serta modela yang saya gunakan yaitu discovery learning. Selanjutnya saya akan membacakan kegiatan pembelajaran pertemuan pertama yaitu 2 kali 45 menit. Ada 3 tahap. Yang pertama kegiatan awal, kegiatan inti, dan kegiatan akhir. Kegiatan awal yang pertama, guru memasuki ruangan kelas dan mengucapkan salam. Yang kedua, peserta didik merespon salam, tandanya mensyukuri anugerah Tuhan dan saling mendoakan. Yang ketiga,
peserta diminta memeriksa ruangan kelas dan jika terdapat sampah, segera dibuang ke tempat sampah. Yang keempat, ketua kelas diminta untuk memimpin doa sebelum pembelajaran dimulai. Yang kelima, siswa diminta untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang keenam, guru mengecek kehadiran peserta didik. Yang ketujuh, guru memberikan beberapa pertanyaan tentang materi sebelumnya dan peserta didik merespon atau menjawab pertanyaan yang berhubungan dengan materi sebelumnya. Yang kedelapan, peserta didik menyimak kompetensi dan tujuan pembelajaran yang akan dicapai melalui tayangan. Yang kesembilan, peserta didik diminta menerima informasi tentang hal-hal yang akan dipelajarinya. Nah, selanjutnya yaitu kegiatan inti. Untuk yang pertama yaitu membangun konteks, terdapat 2 poin. Yang pertama, guru bercerita tentang pemakaian puisi dalam kehidupan para siswa, bahwa berpuisi kerap diekspresikan saat seseorang merasa sedih ataupun gembira bahkan senang. Yang poin kedua yaitu cerita guru hendaknya direlevansikan dengan kegiatan pembelajaran pada pertemuan itu, yakni tentang puisi. Untuk yang kedua yaitu mengamati, terdapat 2 poin. Yang pertama, guru menunjukkan sebuah model puisi yang ada di dalam buku siswa, antologi, ataupun sumber-sumber lainnya. Bisa dari e-book atau dari internet. Yang kedua poinnya, guru meminta siswa untuk lebih mencermati puisi itu dan mencatatnya, terutama yang berkaitan dengan unsur-unsur pembentuknya sejauh mana yang sudah dipahami oleh peserta didik. Selanjutnya yaitu ada menanya. Terdapat 2 poin. Yang pertama, guru mengecek beberapa orang peserta didik yang mengajukan sejumlah pertanyaan yang berkenaan dengan unsur-unsur puisi dan menyimpulkan unsur-unsur puisi tersebut. Yang kedua, guru mencatat pertanyaan di depan kelas dan menentukan pula pertanyaan terabik untuk dijadikan fokus pada pembelajaran sesuai KD. Selanjutnya ada menalar, yaitu terdapat 2 poin juga. Yang pertama, guru meminta siswa untuk terlebih dahulu membaca paparan materi tentang unsur puisi, kemudian pertanyaan peserta didik dijawab secara bersama-sama oleh para peserta didik lainnya. Untuk poin kedua yaitu, setelah peserta didik membaca materi tersebut, guru meminta peserta didik untuk mencatat hal-hal penting dari hasil pembacanya. Selanjutnya ada mengasosiasi, yaitu terdapat 4 poin. Yang poin pertama yaitu guru memperdalam pemahaman peserta didik tentang unsur-unsur puisi dengan mengerjakan sejumlah latihan yang terdapat pada kegiatan 4.1 dan 4.2. Yang poin kedua yaitu kegiatan siswa dilakukan secara berkolaborasi, yaitu dengan memperhatikan keberagaman minat dan potensi. Poin ketiga yaitu guru melakukan penilaian proses berdasarkan kinerja dan menyelesaikan latihan-latihan itu. Untuk poin yang terakhir yaitu penilaian dilakukan secara komprehensif yang mencakup aspek afektif, kognitif, dan psikomotorik sebagaimana yang telah ditetapkan dalam indikator pencapaian kompetensi tersebut. Yang selanjutnya ada itu mengomunikasikan. Terdapat 3 poin. Yang pertama, setiap perwakilan peserta didik membacakan hasil diskusinya tentang unsur-unsur puisi tersebut. Poin kedua, kelompok siswa lain diminta untuk menyampaikan tanggapan-tanggapannya. Yang ketiga, yaitu proses pembelajaran tersebut juga dinilai guru secara komprehensif. Nah, yang terakhir yaitu terdapat kegiatan akhir. Yang pertama, kegiatan guru bersama peserta didik. Terdapat 3 poin, yaitu membuat simpulan pembelajaran. Yang kedua, melakukan refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan. Yang ketiga, memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran. Selanjutnya ada kegiatan guru, terdapat 4 poin, yaitu guru melakukan penilaian. Yang kedua, guru memberikan tugas kepada siswa untuk membawa buku puisi yang dimiliki di rumahnya masing-masing. Yang ketiga, guru menyampaikan rencana pembelajaran yang akan dilakukan minggu selanjutnya. Nah, yang keempat, guru menutup kegiatan pembelajaran.
Cukup sekian pemaparan dari saya tentang rencana pelaksanaan pembelajaran. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.